Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk bersuka cita dalam pekerjaan-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, 2 Februari 2023, berjudul Bersukacita dalam pekerjaannya. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dikutip dari Wahyu 4 ayat 11. Tuhan memandang dengan kepuasan atas pekerjaan tangannya. Semua hal yang Dia buat, Dia nyatakan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Langit dan bumi dipenuhi dengan sukacita. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub 38 ayat 7. Penciptaan itu sekarang sudah sempurna. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Eden bertumbuh dengan semaraknya di atas bumi. Tidak ada cemar dosa ataupun bayang-bayang kematian menodai alam kejadian yang indah itu. Allah yang agung itu telah menjadikan bumi ini. Ia telah menjadikan bumi ini seluruhnya dengan jubah keindahan dan memenuhinya dengan benda-benda yang berguna bagi manusia. Ia telah menciptakan segala keajaiban-keajaiban di darat dan di dalam lautan. Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 39. Damai di seluruh dunia karena bumi berada dalam keselarasan dengan surga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan Dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Dikutip dari Alfa dan Omega Jilid 5 halaman 298. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 41 paragraf 2. Tuhan memandang dengan kepuasan atas pekerjaannya. Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah atau God dalam bahasa Inggris. Siapakah Dia? Kita perlu kenal dengan benar agar kita dapat bersukacita dalam pekerjaannya. Kutipan ini diambil dari Testimonies for the Church, volume 6, halaman 349, paragraf 1. Mari kita baca kelanjutannya dan masih dalam halaman dan paragraf yang sama. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 349, paragraf pertama. Meskipun dosa telah memasuki dunia untuk merusak karyanya yang sempurna, Allah tetap memberikan Sabat kepada kita sebagai saksi bahwa Yang Maha Kuasa tak terbatas dalam kebaikan dan kemurahan menciptakan segala sesuatu. Bapa Sorgawi kita berhasrat melalui pemeliharaan hari Sabat untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya di antara manusia. Dia menginginkan agar hari Sabat mengarahkan pikiran kita kepadanya sebagai Allah yang benar dan hidup,
dan melalui pengenalan akan Dia, kita dapat memiliki hidup dan kedamaian. Dengan membaca paragraf selengkapnya, dengan jelas kita dapat mengetahui bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa menciptakan hari Sabat untuk memelihara pengetahuan tentang dirinya dan menginginkan agar hari Sabat mengarahkan pikiran kita kepada Allah Bapa sebagai Allah yang benar dan hidup. Apakah benar Allah Bapa adalah Allah yang benar dan yang hidup? Mari kita baca Alkitab. Kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 yang berkata, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Benar bahwa Allah yang benar dan yang hidup adalah Allah Bapa, sebab Dia mempunyai seorang anak yang bernama Yesus. Jadi, berdasarkan nasihat Roh Nubuat, hari Sabat diciptakan untuk kita memelihara pengetahuan tentang Allah Bapa, serta mengarahkan pikiran kita kepada Allah Bapa sebagai Allah yang benar dan yang hidup. Kemudian, tentang hari Sabat, Roh Nubuat juga berkata dalam From Heaven with Love, halaman 185, paragraf 2. Karena Ia telah beristirahat pada hari Sabat, Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kejadian 2 ayat 3. Memisahkannya untuk penggunaan yang kudus. Itu, yaitu hari Sabat, adalah peringatan karya penciptaan, dan dengan demikian merupakan tanda kuasa dan kasih Allah. Jadi, Sabat bukan hanya untuk kita pelihara pengetahuan tentang Allah Bapa, tetapi untuk peringatan akan karya ciptaan Allah Bapa. Jadi, bila kita mau bersukacita dalam pekerjaan Allah Bapa dan mengenal akan Dia, maka hari Sabatlah tempatnya. Tetapi meskipun Allah Bapa adalah pencipta, namun yang mengerjakan penciptaan adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. From Heaven with Love, halaman 185, paragraf 3 berkata, "Segala sesuatu diciptakan oleh anak Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Yohanes 1 ayat 3. Dan karena Sabat adalah peringatan karya penciptaan, itu adalah tanda kasih dan kuasa Kristus. Kalimat bagian akhir serupa dengan kalimat akhir tentang Allah Bapa dalam kutipan sebelumnya. Karenanya, Sabat adalah peringatan akan karya penciptaan dan tanda kasih serta kuasa Allah Bapa dan Anaknya. Sebab memang hanya dua oknum ilahi yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 419, paragraf 2, berbunyi, "Pada mula pertama, Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan." Hanya dua oknum ilahi yang menciptakan, yaitu Bapa dan Anaknya. Dan karenanya Bapa dan Anak yang beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan penciptaan. Tidak ada trinitas dalam penciptaan. Bahkan yang menciptakan manusia adalah Bapa dan Anaknya. Spiritual Gifts, volume 3, halaman 33, paragraf 2 berkata, "Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri." Adalah Allah Bapa dan Anaknya yang merancang penciptaan manusia, agar menciptakan manusia menurut gambar Bapa dan Anak. Lalu, siapa yang melaksanakan rancangan tersebut? The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 24, paragraf 2 menjawab, "Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anaknya, 'Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.'" Yang merancang penciptaan manusia adalah Bapa dan Anaknya, dan yang melaksanakan rancangan tersebut adalah Bapa dan Anaknya.
hanya dua oknum yang merancang dan yang melaksanakan penciptaan manusia. Karenanya, saat kita bersukacita dalam pekerjaannya, kita harus ingat bahwa Pencipta adalah Allah Bapa dan Dia menyerahkan kepada anaknya untuk melaksanakan penciptaan tersebut. Itu sebabnya kita bersukacita dalam pekerjaan Bapa dan anaknya, dan saat yang kudus telah disediakan untuk itu, yaitu hari Sabat. Hari Sabat adalah untuk memelihara pengetahuan tentang Allah Bapa, serta saat untuk memperingati penciptaan yang Bapa dan anaknya telah lakukan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Hari Sabat bukan untuk menyembah Trinitas, tetapi untuk menyembah Allah Bapa dan anaknya, serta bersukacita dalam pekerjaan mereka menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk kita manusia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini. Untuk kami dapat bersukacita dalam pekerjaan-Mu, kami perlu mengenal siapa Engkau, ya Allah. Dan firman-Mu serta roh nubuat dengan jelas menyatakan, Allah Bapa lah yang menciptakan alam semesta, dan Allah Bapa menyerahkan kepada anaknya untuk melaksanakannya. Karenanya, yang menciptakan kami semua serta alam semesta adalah Allah Bapa dan Anak. Dan untuk kami memelihara pengetahuan akan Engkau, ya Allah Bapa, serta mengarahkan pikiran kami kepadamu, dan bersukacita dalam pekerjaan-Mu, Engkau telah ciptakan dan kuduskan hari Sabat. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat-Mu, ya Bapa, agar pada hari Sabat mereka datang untuk menyembah Engkau, memelihara pengetahuan akan Engkau, dan mengarahkan pikiran kami semua kepadamu, ya Bapa. Dan satu-satunya jalan untuk kami dapat masuk dan datang kepadamu adalah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa, hanya melalui satu jalan, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.